polisi ini tuh kerap kali nggak malu dan sungkan mempertontonkan kemewahan, gaya hidup hedon. Oh, menggebu-gebu sekali. Apabila klien kami diduga melakukan pencemaran nama baik. Janganlah kita ngata-ngatain istri orang nggak baik, itu kan nggak bagus ya. Sekarang mobilnya dijual-jualin sama terlapor, jadi juga bingung. Sekarang aku harus bayarin cicilan rumah juga bukan hal yang mudah ya gitu. Entah karena belum sekalipun ditanggapi oleh presenter Najwa Shihab atau memang belum selesai mengungkapkan seluruh unek-uneknya. Kali berikut seleb kontroversial Nikita Mirzani justru mengatakan jika saat ini presenter Mata Najwa itu sedang panik dan tak akan merespon cuitannya. Menurut pemeran sinetron Warteg DKI tersebut, diamnya Najwa Shihab lantaran dia takut sesuatu yang dirahasiakannya dibongkar dan menyinggung soal check-in. Karena dia tahu kalau dia respon sekali saja, saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana saja dia pernah check-in. Paham? Jelas, Niki. Terkait soal check-in, sebelumnya ibu 3 anak itu sempat menyindir sosok jurnalis yang sering keluar kota bersama dengan koruptor. Niki pun sempat menyayangkan pilihan sang jurnalis yang mengkhianati suaminya yang disebutnya memiliki profesi yang sama dengan sang istri. Padahal lakinya jurnalis itu lebih ganteng daripada si bapak tukang korupsi ini. Kenapa sih jurnalis ini lebih milih si bapak-bapak ini ya? Mereka tuh sering keluar kota bareng loh, tulis Nikita. Serangan Nikita Mirzani pada putri ulama Quraisy Shihab itu bermula ketika Najwa memberikan kritik terhadap oknum polisi yang gemar memamerkan kemewahan. Nikita yang tak terima dengan pernyataan itu balik mengkritik Najwa dan terus menyerang Najwa lewat media sosialnya. Yang jelas, sepertinya Niki ingin membongkar aroma perselingkuhan dalam cuitannya. Nah, ngomong-ngomong soal perselingkuhan, nama YouTuber dan disc joki Reza Octavian alias Reza Arab belakangan riuh dicecar warganet karena dirumorkan berselingkuh dari istrinya, Wendy Walters. Bukan Wendy Red Velvet ya guys. Bukan sekedar isu liar, rumor itu mulai berembus setelah sang istri, Wendy Walters, memposting sejumlah status di media sosial Twitter pribadinya yang berkaitan dengan isu pengkhianatan yang sukses bikin warganet kepo. Yang buat warganet makin meronta-ronta untuk bergibah adalah munculnya nama penyanyi populer Rosa yang disebut-sebut sebagai sang pelakor. Reza dan Rosa disebut cinlok karena sama-sama menjadi juri dalam ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi. Isu tersebut kian berembus kencang dengan kemunculan Arab ketika Rosa manggung. Dalam momen tersebut, Arab mendadak muncul di atas panggung sembari memberikan sebuket bunga untuk Rosa yang sedang bernyanyi. Petunjuk lainnya yang membuat gosip tersebut seakan kian terang adalah tato Reza Arab yang berbentuk bunga mawar atau ros. Sejumlah petunjuk itulah yang membuat sebagian netizen menilai bahwa Rosa adalah selingkuhan Reza Arab. Di sisi lain, Rosa pernah mengaku bahwa ia menyukai pria dengan mata sipit. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait dari pelantun lagu Tegar tersebut. Sementara itu, Reza mengungkapkan jika kondisi rumah tangganya baik-baik saja. Hal itu ia konfirmasi saat menjawab pertanyaan dari seniman Tato Hendrik Sinigami. Saat ditanya lebih jauh tentang rumor tak sedap yang tengah beredar, Reza Arab secara tegas mengatakan jika itu hanyalah sebuah rumor. Ia pun menambahkan jika setiap keluarga atau pasangan punya cara tersendiri dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tapi tetap saja, isu perselingkuhan terus bergulir setelah Wendy Walters menghapus seluruh foto dirinya bersama sang suami di akun Instagramnya. Wendy hanya menyisakan foto pernikahan keduanya yang disertai caption bernada kekecewaan dan penyesalan. Sepertinya bukan cuma Wendy Walters yang kecewa. Pekan lalu selebritas Robbie Shine juga tampak kecewa sekaligus kesal dengan sikap Billy Syahputra hingga ia melaporkan adik almarhum Olga Syahputra tersebut ke pihak kepolisian. Pasangan suami istri Robbie Shine dan Natasha Shine marah atas pelakuan Billy Syahputra yang terkesan merendahkan dengan pernyataan kasar pada Natasha Shine yang akrab disapa istri bagus itu. Peristiwa itu terjadi saat akan menjalani syuting sebuah program televisi pada Kamis 22 September. Akibat insiden itu, Robbie dan Natasha memilih batal syuting lantaran kadung tersinggung. Permasalahan berawal dari Robbie Shine dan Natasha Shine diundang oleh salah satu pihak stasiun televisi. Saat akan menjalani syuting, mereka pun bertemu dengan Billy. Awalnya pertemuan pertama kalinya bagi mereka itu berlangsung hangat.
Situasi lantas berubah memanas setelah Billy Syahputra diduga mengucapkan kata-kata kasar yang bersifat dewasa yang diarahkan kepada Natasha Shine yang disebutnya untuk tujuan bercanda semata. Akan tetapi kejadian itu justru membuat Robby Shine dan Natasha marah dan tersinggung. Lantaran hal tersebut, Billy Syahputra dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan. Dalam laporannya, Robby Shine mengaku tidak terima saat istrinya mendapatkan kata-kata yang disebut tidak pantas. Lalu apa reaksi Billy atas pelaporan dirinya? Hingga awal pekan terakhir September 2022, Billy Syahputra terlihat belum menanggapi pelaporan dirinya tersebut. Laporan tersebut malah terkesan ditanggapi oleh Aldi Taher. Dalam postingannya, pemeran dan produser film Bisikan Jenazah itu memperlihatkan wajah Billy Syahputra yang syuting bareng dengannya. Dalam video itu, Aldi Taher juga memuji mantan kekasih Amanda Manopo itu sebagai orang baik, bukan orang jahat. Jika Billy Syahputra dilaporkan karena dugaan penghinaan, bahkan nasib lebih miris bin absurd menimpa mantan calon kakak ipar Billy Syahputra, Jessica Iskandar. Betapa tidak, belum ada kejelasan tentang laporan penipuan 11 mobil rentalnya yang digelapkan oleh mantan mitranya dan diduga sebagai pelaku yakni Christopher Stefanus Budianto alias Steven. Kini terlapor Steven malah balik melaporkan Jessica Iskandar ke polisi. Dario Sitmorang, pengacara Steven, mengatakan telah resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dario Sitmorang menjelaskan alasan Steven menggugat Jedar panggilan akrab Jessica Iskandar adalah karena Steven tak terima disebut penipu. Sebelumnya pada Juli lalu, Jessica Iskandar bersama suaminya, Vincent Verhaak, diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan dari komisaris Trip.id, Christopher Stefanus Budianto. Setelah bekerja sama, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan 11 mobil yang ia sewakan di Trip.id melalui Stefanus Budianto. Karena kehilangan mobil tersebut, Jedar mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah. Akibat kasus penipuan itu, Jedar mengaku aset pribadinya telah ludes. Ia pun dirumorkan jatuh miskin. Bahkan, rumah besar yang saat ini menjadi tempat tinggal sang artis beserta keluarga terpaksa juga jadi korban. Ia berencana menjual rumah tersebut demi melunasi cicilan dan untuk kebutuhan hidup. Guys, coba deh kalian bayangkan, ada di posisi Jedar, udah ketipu miliaran rupiah, jatuh pailit, sempat sakit, pusing memikirkan cicilan, hingga bahkan tak punya mobil pribadi. Ini ia malah balik dilaporkan polisi justru oleh orang yang dilaporkan Jessica sebagai penipu. Coba bayangkan kamu ada di posisi Jedar. Kalian sanggup gak nih?